Halo, selamat datang di Retak Janji. Sebelum kita mulai kisah nyata yang mengejutkan dan penuh emosi ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kisah kita berpusat pada seorang wanita berhati lembut bernama Laras. Laras baru saja melangkah ke jenjang pernikahan bersama pria yang sangat Laras cintai, yaitu Dimas. Pada hari-hari awal pernikahan mereka, segalanya terasa bagaikan mimpi yang sangat indah. Dimas adalah sosok suami yang terlihat perhatian dan Laras merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Setelah bulan madu yang singkat, Dimas mengajak Laras untuk tinggal sementara di rumah ibunda Dimas, yaitu Ibu Ratna. Dimas meyakinkan Laras bahwa Ibu Ratna sangat kesepian semenjak ayah Dimas tiada, dan kehadiran Laras pasti akan membawa kebahagiaan baru di rumah itu. Laras yang memiliki hati penuh kasih tanpa ragu menyetujui permintaan Dimas. Laras membayangkan sebuah keluarga baru yang hangat, penuh canda tawa di ruang keluarga, dan makan malam bersama yang penuh keakraban. Saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah Ibu Ratna, senyum hangat menyambut Laras. Ibu Ratna memeluk Laras dengan erat, membisikkan kata-kata manis tentang betapa bersyukurnya Ibu Ratna memiliki menantu seperti Laras. Hati Laras berbunga-bunga, sama sekali tidak menyadari bahwa kehangatan itu hanyalah sebuah pembukaan dari perjalanan emosional yang akan menguras air matanya. Menyambung dari hari pertama yang penuh senyuman, Laras mulai menata barang-barangnya di kamar Dimas. Laras ingin menjadi menantu yang berbakti, sehingga Laras dengan sukarela menawarkan diri untuk memasak sarapan keesokan harinya. Ibu Ratna tersenyum lebar dan memuji masakan Laras dengan pujian yang melambung tinggi. Dimas pun terlihat sangat bangga melihat keakraban antara istri dan ibunya. Namun, di balik senyum itu, ada ekspektasi tak terucap yang mulai mengikat Laras. Seiring berjalannya minggu pertama, tawaran sukarela Laras untuk membantu pekerjaan rumah secara perlahan berubah menjadi sebuah rutinitas wajib yang tak tertulis. Jika suatu pagi Laras terlambat bangun karena kelelahan, raut wajah Ibu Ratna tidak lagi dihiasi senyuman. Ibu Ratna akan menghela nafas panjang, sengaja membunyikan piring di dapur dengan cukup keras agar Laras mendengarnya dari kamar. Laras yang merasa bersalah akan segera berlari ke dapur, meminta maaf berulang kali kepada Ibu Ratna sambil mengambil alih spatula. Laras terus meyakinkan dirinya sendiri, mengatakan di dalam hati bahwa ini adalah hal yang wajar bagi seorang istri dan menantu yang baru beradaptasi. Laras menelan rasa lelahnya, menggantinya dengan harapan bahwa pengorbanannya akan mempererat ikatan batin dengan Ibu Ratna. Bulan pertama berganti menjadi bulan kedua. Dinamika di dalam rumah Ibu Ratna mulai terasa berbeda bagi Laras. Dimas sangat sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Seringkali berangkat pagi-pagi buta dan pulang saat malam sudah larut. Akibatnya, Laras menghabiskan hampir seluruh waktunya berdua saja dengan Ibu Ratna. Beban pekerjaan rumah yang awalnya dibagi bersama asisten rumah tangga harian, kini sepenuhnya jatuh ke pundak Laras. Ibu Ratna memberhentikan asisten rumah tangga tersebut dengan alasan ingin berhemat, dan menambahkan kalimat yang membuat dada Laras terasa sesak. Lagi pula, sekarang kan sudah ada Laras di rumah. Laras pasti bisa mengurus semuanya dengan jauh lebih bersih. Laras hanya bisa mengangguk, menyembunyikan rasa terkejutnya. Sejak hari itu, jadwal Laras dipenuhi dengan mencuci baju, menyetrika, mengepel lantai 2 lantai rumah yang luas, dan menyiapkan 3 kali makan dengan menu yang harus selalu berbeda sesuai permintaan Ibu Ratna. Tubuh Laras mulai terasa sangat letih. Persendian Laras nyeri setiap malam, namun Laras tetap berusaha menahan keluhannya. Laras sangat takut jika keluhannya akan menimbulkan perdebatan dengan Ibu Ratna, yang pada akhirnya bisa membuat Dimas merasa terjepit di antara dua wanita yang Dimas sayangi. Keadaan menjadi semakin rumit dengan kedatangan Maya, adik kandung Dimas yang baru saja menyelesaikan studinya di luar kota dan memutuskan untuk kembali tinggal di rumah Ibu Ratna. Berbeda dengan Dimas yang sesekali masih mengucapkan terima kasih, Maya memiliki sikap yang sangat dingin dan menuntut. Maya terbiasa dilayani dengan fasilitas penuh saat berada di asrama, dan Maya membawa kebiasaan itu ke rumah. Pada suatu pagi, Maya dengan santai melempar setumpuk pakaian kotor di depan pintu kamar Laras sambil berkata santai, "Mbak Laras, tolong cuciin baju-baju ini ya, pakai pewangi yang mahal, jangan digabung sama baju ibu." Laras menatap tumpukan baju itu dengan mata berkaca-kaca. Hati Laras mulai bertanya-tanya,
Apakah kehadiran Laras di rumah ini benar-benar dihargai sebagai seorang kakak ipar, ataukah status Laras telah merosot drastis, hanya menjadi sekadar tenaga bantuan yang tak pernah menerima upah? Laras mencoba merapikan pakaian-pakaian Maya dengan tangan gemetar, merasakan kelelahan emosional yang jauh lebih berat daripada kelelahan fisiknya. Laras menangis terisak dalam diam di ruang cuci. Air matanya jatuh menetes di atas pakaian-pakaian kotor yang sedang Laras sikat. Pergeseran sikap Ibu Ratna semakin hari semakin terlihat jelas, tidak lagi berusaha ditutupi dengan senyuman palsu. Ucapan terima kasih yang dulu sering menghiasi bibir Ibu Ratna, kini lenyap tanpa sisa. Setiap kali Laras menyajikan makan malam, Ibu Ratna selalu menemukan celah untuk melontarkan kritik. Mulai dari sayur yang kurang asin, nasi yang terlalu lembek, hingga lantai dapur yang menurut Ibu Ratna masih terasa lengket. Laras merasa seluruh usaha kerasnya sepanjang hari tidak pernah cukup di mata ibu mertuanya. Rasa lelah Laras perlahan berubah menjadi perasaan tidak berharga. Laras seringkali duduk termenung di sudut kamarnya saat sore hari, menatap kosong ke arah jendela, merindukan kehidupan lamanya sebelum menikah yang penuh dengan kebebasan dan apresiasi. Laras merasa suaranya perlahan hilang di dalam rumah megah tersebut, tergantikan oleh suara mesin cuci yang berputar tanpa henti dan suara denting panci yang beradu di dapur. Identitas Laras sebagai seorang istri muda yang ceria mulai pudar, tertutup oleh bayang-bayang kelelahan yang terus-menerus menggerogoti ketenangan batinnya. Merasakan beban emosional yang semakin menumpuk dan menyesakkan dada, Laras akhirnya mengumpulkan segenap keberaniannya untuk mengajak Dimas berbicara secara mendalam. Malam itu, saat Dimas sedang bersantai di tempat tidur, Laras duduk di tepi ranjang dengan jemari yang saling bertautan erat karena gugup. Dengan suara yang lembut dan sedikit bergetar, Laras menyampaikan perasaan lelahnya mengurus seluruh rumah sendirian dan menghadapi sikap Maya yang semakin semena-mena. Laras berharap Dimas akan memberikan pelukan hangat yang menenangkan, atau setidaknya memberikan kata-kata dukungan. Namun, reaksi Dimas justru menghancurkan sisa-sisa harapan di hati Laras. Dimas tidak menatap mata Laras, melainkan hanya membolak-balik layar ponselnya sambil menjawab dengan nada yang meremehkan. "Laras, sayang, kamu kan di rumah saja seharian. Tidak perlu repot-repot memikirkan pekerjaan kantor seperti aku. Lagi pula mereka kan keluargamu juga sekarang. Anggap saja ini bentuk baktimu kepada ibu." Jawaban Dimas bagaikan angin dingin yang menusuk langsung ke tulang rusuk Laras. Laras menyadari dengan sangat pahit bahwa Dimas, sosok yang Laras harapkan menjadi pelindungnya, ternyata tidak memiliki empati sedikit pun terhadap penderitaan batin yang sedang Laras alami. Puncak dari segala kepedihan Laras terjadi pada sebuah acara arisan keluarga besar yang diselenggarakan di rumah Ibu Ratna. Rumah dipenuhi oleh tawa puluhan kerabat dan aroma makanan lezat yang memenuhi udara. Namun, bagi Laras, hari itu adalah hari yang paling menguras air mata. Sejak subuh, Laras sudah berdiri di dapur, memasak berbagai macam hidangan mewah sendirian karena Ibu Ratna menolak menyewa catering dengan alasan masakan Laras sudah cukup memadai. Selama acara berlangsung, Laras tidak henti-hentinya berlari dari dapur ke ruang tamu, membawa nampan berisi minuman, mengisi ulang piring-piring makanan yang kosong, dan membersihkan gelas-gelas kotor. Ketika acara makan bersama dimulai, Laras berniat mengambil sebuah piring kecil untuk ikut makan bersama kerabat yang lain. Namun, tiba-tiba Maya menarik lengan baju Laras dari belakang, membisikkan kata-kata yang sangat merendahkan. "Mbak Laras, piring kotor di belakang sudah menumpuk tuh. Mbak makan nanti saja belakangan, setelah semuanya beres. Nanti tamu pada risih lihat piring berserakan." Laras terdiam mematung, menelan ludah yang terasa sepahit empedu, lalu melangkah kembali ke dapur yang panas, dengan perasaan sangat terhina. Di saat Laras sedang mencuci tumpukan piring dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya, Laras sayup-sayup mendengar percakapan dari arah ruang makan keluarga. Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas dan penuh rasa bangga saat berbicara dengan bibi-bibi Dimas. "Iya, sejak Laras tinggal di sini, rumah selalu rapi. Laras itu lumayan banget kerjanya, rajin, tidak pernah mengeluh. Saya jadi bisa sangat menghemat biaya, tidak perlu lagi bayar mahal-mahal untuk sewa orang atau pembantu. Untung saja Dimas memilih istri yang penurut seperti dia." Mendengar kalimat tersebut, dunia Laras terasa runtuh seketika. Gelas sabun yang Laras pegang hampir terlepas dari tangannya. Jadi, selama ini Ibu Ratna tidak pernah melihat Laras sebagai bagian dari keluarga.
Apakah status Laras di mata mertuanya hanyalah sebuah cara untuk menghemat pengeluaran? Rasa sakit yang amat luar biasa menusuk ulu hati Laras. Pengorbanan, cinta, dan ketulusannya hanya dinilai dari seberapa besar tenaga gratis yang bisa Laras berikan. Di titik inilah, Laras merasa dikhianati secara emosional dengan sangat mendalam. Malam itu, setelah seluruh tamu arisan pulang dan rumah kembali sepi, Laras mengunci dirinya di dalam kamar mandi. Laras menyalakan keran air dengan deras agar suara tangisannya yang terseduh-seduh tidak terdengar oleh siapapun di rumah itu. Laras merosot di lantai kamar mandi yang dingin, memeluk kedua lututnya erat-erat. Laras menangis hingga matanya bengkak, merasakan pedihnya direndahkan oleh orang-orang yang seharusnya Laras sebut sebagai keluarga barunya. Rasa sepi yang luar biasa menyelimuti hatinya. Laras mengingat kembali masa mudanya, gelar sarjana yang Laras peroleh dengan susah payah, dan mimpi-mimpinya yang Laras tinggalkan demi membangun rumah tangga yang harmonis. Kini, semua mimpi itu terasa sia-sia, terkubur di bawah tumpukan pakaian kotor dan cucian piring. Laras menyadari sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa lagi dihindari. Bagi Ibu Ratna dan Maya, Laras bukanlah seorang manusia yang memiliki perasaan. Laras hanyalah sebuah mesin pekerja yang tidak perlu dibayar. Kesadaran emosional inilah yang menjadi titik balik bagi batin Laras. Dengan mata yang masih sembab dan hati yang hancur lebur, Laras menemui Dimas yang baru saja pulang kerja dan sedang menonton televisi. Laras tidak tahan lagi. Dengan suara yang dipenuhi isak tangis, Laras menceritakan semua ucapan menyakitkan yang Laras dengar dari bibir Ibu Ratna dan perlakuan merendahkan dari Maya. Laras memohon kepada Dimas, sangat memohon, agar Dimas mau berbicara kepada ibunya untuk memberikan sedikit saja rasa hormat kepada Laras sebagai istri Dimas. Namun, Dimas justru mematikan televisi dengan kasar, menatap Laras dengan wajah penuh kekecewaan dan berkata dengan nada yang sangat tajam, "Laras, kamu ini terlalu sensitif. Ibu itu hanya bercanda dengan bibi-bibi. Mengapa kamu selalu membesar-besarkan masalah kecil? Kamu seharusnya bersyukur ibu mau menerima kamu di rumah ini." Kalimat Dimas itu menghentikan laju air mata Laras secara instan. Laras menatap mata suaminya lekat-lekat, menyadari bahwa Dimas telah sepenuhnya membutakan dirinya terhadap penderitaan Laras. Validasi atas perasaannya sama sekali tidak ada. Di detik itu, rasa cinta Laras kepada Dimas mulai retak dengan suara yang tak terdengar. Sejak perdebatan malam itu, perang dingin yang sunyi namun menekan mulai terjadi di dalam rumah tersebut. Laras tidak lagi mencoba mencari perhatian atau kasih sayang dari Dimas maupun Ibu Ratna. Laras melakukan pekerjaannya dalam diam yang mematikan. Laras masih memasak, Laras masih membersihkan rumah, namun jiwanya sudah tidak ada di sana. Laras merasa sangat terisolasi, hidup bagaikan bayangan di rumah yang terang benderang. Ibu Ratna menyadari perubahan sikap Laras yang menjadi sangat pendiam. Namun Ibu Ratna tidak peduli, asalkan rumah tetap bersih dan makanan selalu tersaji di meja. Laras menyadari bahwa depresi perlahan-lahan mulai mengintai pikirannya. Laras kehilangan nafsu makan, tidurnya selalu gelisah, dan setiap kali Laras terbangun di pagi hari, rasa berat yang luar biasa menekan dadanya. Namun di tengah keterpurukan emosionalnya yang terdalam, sebuah percikan kecil dari sisa-sisa harga diri Laras mulai menyala. Laras sadar bahwa terus-menerus menangis dan meratapi nasib tidak akan mengubah hidupnya. Laras harus bertindak untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran batin. Laras duduk di depan cermin kamarnya, menatap bayangannya sendiri yang tampak kusam dan lelah. Laras berjanji pada wanita di dalam cermin itu, bahwa Laras tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh perlakuan buruk keluarga suaminya. Laras bertekad untuk mengubah pendekatannya. Laras tidak akan berteriak, Laras tidak akan berdebat dengan penuh amarah, dan Laras tidak akan menunjukkan kelemahannya lagi di depan Dimas atau Ibu Ratna. Laras akan merencanakan sebuah jalan keluar yang elegan, sebuah cara untuk membuktikan bahwa Laras bukanlah sekadar pembantu tak bergaji, melainkan seorang wanita cerdas yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Laras mulai memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengumpulkan kemandirian finansial dan emosionalnya kembali. Laras menyadari bahwa ketergantungannya pada Dimas adalah rantai yang mengikatnya dalam kesengsaraan ini.
Oleh karena itu, langkah pertama yang harus Laras ambil adalah memutus rantai ketergantungan tersebut secara perlahan dan rahasia. Pagi harinya, saat seisi rumah masih tertidur pulas, Laras menyalakan laptop lamanya yang sudah lama tersimpan di dalam lemari. Laras mulai memperbaharui riwayat hidupnya dan mencari peluang pekerjaan lepas yang bisa Laras kerjakan dari rumah tanpa menarik perhatian Ibu Ratna. Dalam pencariannya, Laras teringat pada sahabat lamanya di masa kuliah, Siska. Siska adalah seorang wanita independen yang sukses menjalankan bisnis catering dan manajemen acara secara online. Laras memberanikan diri untuk menghubungi Siska, menceritakan garis besar situasinya, tanpa bermaksud menjelek-jelekan keluarga suaminya, hanya memohon agar Siska mau memberikan pekerjaan lepas untuknya. Siska yang sangat mengenal potensi luar biasa Laras, dengan antusias menawarkan posisi sebagai asisten koordinator klien virtual. Tugas Laras adalah mengelola jadwal, menyusun proposal acara, dan melayani klien secara daring. Laras menerima tawaran Siska dengan mata berkaca-kaca penuh rasa syukur. Ini adalah tali penyelamat pertama yang dilemparkan kepadanya dari dunia luar. Memulai pekerjaan barunya tidaklah semudah yang Laras bayangkan. Laras harus sangat pandai membagi waktu antara menyelesaikan daftar panjang pekerjaan rumah dari Ibu Ratna dan mengejar tenggat waktu proposal untuk Siska. Laras mulai mengubah rutinitasnya. Laras bangun 2 jam lebih awal dari biasanya untuk membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan, sehingga Laras memiliki waktu beberapa jam di siang hari untuk bekerja di depan laptop saat Ibu Ratna sedang tidur siang atau menonton serial televisi. Terkadang, Laras harus menyembunyikan laptopnya di bawah bantal saat tiba-tiba Maya masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu. Meskipun jantung Laras sering berdebar kencang karena takut ketahuan, namun ada kebahagiaan luar biasa yang Laras rasakan setiap kali Laras berhasil mengirimkan pekerjaan yang memuaskan kepada Siska. Laras mulai merasakan kembali nilai dirinya yang sempat hilang. Laras merasa hidup, berguna, dan cerdas kembali. Pergeseran prioritas Laras, meskipun Laras usahakan sangat halus, perlahan mulai disadari oleh penghuni rumah. Debu di atas lemari hias tidak lagi dibersihkan setiap hari, melainkan 2 hari sekali. Kemeja kerja Dimas masih disetrika dengan rapi, namun pakaian santai Maya kini hanya dilipat dan ditumpuk di keranjangnya. Maya yang terbiasa hidup seperti seorang putri kerajaan, langsung berteriak memanggil Laras dari kamarnya. "Mbak Laras, mengapa baju tidurku kusut begini? Mbak seharian ngapain saja sih di rumah?" Ibu Ratna yang mendengar teriakan Maya segera menghampiri dan ikut memarahi Laras dengan pandangan mata yang sangat meremehkan. Ibu Ratna menuduh Laras mulai malas-malasan dan tidak bersyukur atas tempat tinggal gratis yang diberikan. Laras berdiri di hadapan mereka, menahan gemuruh di dadanya. Jika ini terjadi sebulan yang lalu, Laras pasti sudah menangis terisak memohon maaf. Namun kali ini, pertahanan emosional Laras sudah jauh lebih kuat. "Maaf Ibu, Laras sedang merasa kurang enak badan beberapa hari ini. Laras sudah menyelesaikan pekerjaan utama di rumah, namun untuk pakaian santai Maya, Laras merasa Maya sudah cukup dewasa untuk menyetrikanya sendiri jika ingin hasil yang sempurna." Kata-kata Laras yang sopan namun mengandung batasan tegas itu membuat Ibu Ratna dan Maya tertegun seketika. Mereka tidak pernah menduga Laras akan berani memberikan jawaban seperti itu. Maya mendengus kesal dan membanting pintu kamarnya, sementara Ibu Ratna pergi dengan wajah memerah menahan marah, berjanji di dalam hati untuk melaporkan kelancangan Laras ini kepada Dimas nanti malam. Laras menghela napas panjang setelah mereka pergi. Jantungnya berdetak sangat cepat, namun ada senyuman kelegaan yang tulus terukir di bibirnya. Laras baru saja mengambil kembali sedikit kendali atas hidupnya. Sesuai dugaan Laras, malam harinya Dimas masuk ke kamar dengan wajah yang sangat masam. Dimas langsung menghampiri Laras yang sedang membaca buku, menatap Laras dengan tatapan penuh tuduhan. Dimas menyampaikan keluhan ibunya, menuntut agar Laras segera meminta maaf kepada Ibu Ratna dan tidak lagi bersikap membangkang kepada Maya. Dimas mengulangi kembali kata-katanya, bahwa tugas Laras adalah memastikan rumah ini berjalan dengan sempurna, tanpa ada keluhan dari ibunya. Laras meletakkan bukunya, membalas tatapan Dimas dengan mata yang berkaca-kaca, namun menyiratkan ketegasan yang mendalam. Mereka berdebat dengan cukup tegang. Laras mencoba menjelaskan bahwa Laras bukanlah robot yang tidak memiliki rasa lelah, dan Laras berhak mendapatkan sedikit empati dari suaminya sendiri. Namun Dimas menutup telinganya rapat-rapat terhadap keluhan emosional Laras, memilih untuk membela ego ibunya secara membabi buta.
Jarak emosional antara suami dan istri ini kini terasa sejauh lautan yang tak berujung. Kekecewaan terhadap Dimas justru menjadi bahan bakar yang semakin menyalakan semangat kerja Laras. Pekerjaan Laras bersama Siska menunjukkan hasil yang sangat cemerlang. Klien-klien merasa sangat puas dengan cara komunikasi Laras yang tertata dan proposalnya yang selalu rapi. Siska memberikan bonus yang cukup besar atas kinerja Laras yang luar biasa. Laras diam-diam membuka sebuah rekening bank baru secara online, yang hanya Laras sendiri yang tahu. Setiap bayaran dan bonus yang Laras terima, Laras simpan dengan rapi di rekening tersebut. Setiap kali Laras melihat saldo tabungannya bertambah, rasa percaya diri Laras ikut tumbuh mekar. Laras menyadari bahwa kemandirian finansial adalah kunci utama menuju kebebasannya. Laras mulai merancang rencana jangka panjang, menghitung biaya untuk menyewa tempat tinggal sendiri jika suatu saat nanti badai besar benar-benar menghantam pernikahannya. Laras kini bukan lagi wanita rapuh yang menangis di kamar mandi, melainkan wanita tangguh yang sedang mempersiapkan jaring pengamannya sendiri. Sebuah peluang emas sekaligus tantangan besar datang dari Siska. Siska mendapatkan proyek kerjasama besar dengan sebuah perusahaan untuk acara akhir tahun, dan Siska meminta Laras untuk memimpin tim penyusunan konsep acaranya secara penuh. Imbalan dari proyek ini sangatlah besar, cukup bagi Laras untuk menyewa sebuah apartemen kecil selama 1 tahun penuh. Laras tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Namun, proyek ini menuntut konsentrasi yang sangat tinggi dan waktu kerja di depan laptop yang jauh lebih intensif selama 1 minggu penuh. Laras berjanji pada dirinya sendiri bahwa Laras akan menyelesaikan proyek ini dengan sempurna, apapun rintangan yang harus Laras hadapi di rumah Ibu Ratna. Laras menyiapkan mentalnya, menyadari bahwa Laras harus berani mengambil risiko untuk mengabaikan beberapa pekerjaan rumah tangga demi fokus pada masa depannya. Seolah alam semesta ingin menguji keteguhan hati Laras. Ibu Ratna secara tiba-tiba mengumumkan bahwa Ibu Ratna akan mengadakan acara pengajian besar di rumah dalam waktu 2 hari ke depan. Ibu Ratna menyodorkan daftar panjang tugas kepada Laras, mulai dari membersihkan seluruh kaca jendela rumah, mencuci karpet ruang tamu yang sangat tebal, hingga memasak hidangan khusus untuk puluhan tamu yang akan hadir. Laras menatap daftar tersebut dengan dada yang berdegup kencang. Waktu yang Laras butuhkan untuk mengerjakan semua tugas itu akan menyita seluruh sisa waktunya untuk menyelesaikan proyek penting dari Siska. Laras merasa seolah tembok besar tiba-tiba dibangun mengelilinginya, menghalanginya dari pintu keluar yang sudah mulai terlihat. Konflik batin Laras memuncak. Haruskah Laras kembali mengorbankan impiannya demi memuaskan ekspektasi tak berujung dari mertuanya? Ataukah Laras harus mengambil sikap berani yang pasti akan memicu badai hebat di rumah ini? Halo para pendengar setia Retak Janji. Jika kalian menyukai kisah perjuangan Laras sejauh ini, jangan lupa berikan like, share cerita ini kepada teman-teman kalian, dan tulis komen penuh dukungan kalian di bawah. Melanjutkan ketegangan yang terjadi, Laras menatap daftar tugas dari Ibu Ratna yang tergeletak di atas meja dapur. Laras memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil sebuah keputusan yang sangat berani. Laras memutuskan untuk meletakkan daftar itu kembali di meja, menyalakan laptopnya, dan mulai mengetik proposal acaranya. Laras akan mengurus rumah sebatas menyapu dan memasak makanan sederhana, namun Laras menolak secara halus untuk mencuci karpet tebal atau membersihkan seluruh kaca jendela. Laras memilih untuk memprioritaskan proyek dari Siska yang akan menjadi tiket kebebasannya. Laras mengunci pintu kamarnya dari dalam, memasang earphone dan tenggelam sepenuhnya dalam pekerjaannya yang menjanjikan masa depan cerah, mengabaikan ketukan pelan dari arah luar. Keputusan Laras tidak butuh waktu lama untuk memicu ledakan dari Ibu Ratna. Saat siang hari, Ibu Ratna menemukan karpet ruang tamu masih tergulung rapi dan belum dicuci sama sekali. Ibu Ratna menggedor pintu kamar Laras dengan sangat keras, memaksa Laras untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka dan Ibu Ratna melihat Laras sedang duduk santai di depan laptop, raut wajah Ibu Ratna memerah karena kekecewaan mendalam. Ibu Ratna mengira Laras hanya sedang bermain internet dan bermalas-malasan. Ibu Ratna melontarkan kata-kata pedas, menuduh Laras tidak memiliki rasa terima kasih dan merendahkan status Laras yang menurut Ibu Ratna hanya menumpang hidup di rumah itu. Ibu Ratna bahkan meremehkan apapun yang sedang Laras kerjakan di depan layar tersebut. Laras berdiri dengan tegar, wajahnya pucat namun matanya menatap tajam,
menahan rasa sakit hati yang kembali dirobek secara paksa oleh mertuanya sendiri. Puncak ketegangan terjadi saat Dimas pulang ke rumah. Ibu Ratna segera menghampiri Dimas, menangis terseduh-seduh dan menceritakan versi ceritanya sendiri tentang betapa membangkangnya Laras hari itu. Dimas yang kelelahan sepulang kerja, termakan sepenuhnya oleh cerita ibunya tanpa memberikan kesempatan kepada Laras untuk membela diri. Dimas masuk ke kamar dengan rahang mengeras, langsung menutup laptop Laras dengan paksa. Dimas menuntut Laras untuk segera turun, mencuci karpet dan meminta maaf sambil bersujud kepada ibunya. Laras memohon kepada Dimas dengan suara bergetar, mencoba menjelaskan tentang pekerjaan lepasnya dan betapa pentingnya proyek itu baginya. Namun Dimas tertawa meremehkan, "Pekerjaan lepas apa? Uang receh dari internet itu tidak akan bisa membiayai hidupmu, Laras. Tugas utamamu adalah melayani ibu dan keluarga ini." Penolakan total dari Dimas untuk memahami ambisi Laras benar-benar menghancurkan sisa-sisa harapan di hati Laras. Laras menatap Dimas dengan pandangan kosong. Semua usaha Laras untuk menyeimbangkan antara menjadi menantu yang baik dan istri yang patuh, sambil mencoba menyelamatkan kewarasannya sendiri, telah gagal total. Laras menyadari dengan sangat jernih bahwa di mata Dimas, Laras tidak akan pernah menjadi pendamping hidup yang setara. Laras akan selalu ditempatkan di posisi terbawah, di bawah ego keluarga suaminya. Laras tidak menangis lagi kali ini. Air matanya telah mengering, digantikan oleh kejernihan pikiran yang menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Laras tahu bahwa Dimas tidak akan pernah berubah. Memohon cinta dan penghargaan dari pria yang menganggap istrinya sebagai asisten rumah tangga gratis adalah hal yang sangat sia-sia. Laras harus memilih antara mengubur dirinya hidup-hidup di rumah ini selamanya atau mengambil satu-satunya pilihan terakhir yang paling menyakitkan, namun paling menyelamatkan. Pilihan terakhir itu adalah pergi meninggalkan rumah dan pernikahan tersebut. Meskipun tekad Laras sudah bulat, namun hati kecilnya masih diliputi ketakutan yang mendalam. Laras sangat takut akan stigma masyarakat tentang status perceraian bagi seorang wanita muda. Laras khawatir akan gunjingan para tetangga, dan Laras juga merasa bersalah karena pernikahannya yang baru seumur jagung harus kandas di tengah jalan. Malam itu, Laras tidak bisa tidur sedetik pun. Laras memikirkan masa depannya yang penuh ketidakpastian. Laras merasa seolah sedang berdiri di tepi jurang yang sangat gelap. Melompat berarti menghadapi hal yang tidak diketahui, namun tetap diam berarti membiarkan jiwanya mati perlahan-lahan. Kebimbangan emosional ini menyiksa batin Laras sangat hebat, membuatnya gemetar kedinginan meskipun malam itu terasa hangat. Di tengah keraguannya, Laras menghubungi Siska untuk mencari teman berbicara. Siska mendengarkan tangisan tertahan Laras dengan penuh empati. Siska tidak memaksa Laras untuk mengambil keputusan. Siska hanya mengingatkan Laras tentang betapa berharganya diri Laras, tentang kemampuannya yang luar biasa, dan tentang hak dasar Laras untuk bahagia. Dukungan emosional dari sahabatnya itu memberikan dorongan keberanian yang sangat Laras butuhkan. Laras menutup telepon dengan tangan yang lebih mantap. Laras memilih dirinya sendiri. Laras memilih untuk menghargai hidupnya lebih dari status pernikahan palsu yang hanya memberinya penderitaan. Laras menyadari bahwa balas dendam yang paling elegan bukanlah dengan berteriak atau membalas menyakiti mereka, melainkan dengan pergi membawa seluruh keanggunan dan kesuksesannya, meninggalkan mereka yang tidak pernah bersyukur. Keesokan paginya, ketika Dimas sudah berangkat kerja dan Ibu Ratna pergi ke pasar, Laras mengeluarkan koper besarnya. Dengan gerakan yang tenang dan penuh kepastian, Laras mulai mengemasi seluruh pakaian dan barang-barang pribadinya. Laras tidak membawa satupun barang yang diberikan oleh keluarga Dimas. Laras hanya membawa apa yang benar-benar miliknya dan laptop yang menjadi sumber kehidupannya. Setiap lipatan baju yang masuk ke dalam koper terasa seperti melepaskan satu rantai tak kasat mata yang selama ini membelenggunya. Laras membersihkan kamar tersebut hingga rapi, sama seperti saat pertama kali Laras memasukinya. Laras meletakkan cincin pernikahannya di atas meja rias, berdampingan dengan secarik surat pendek yang ditulis dengan sangat sopan namun sangat tegas. Laras sudah siap untuk melangkah keluar dari neraka kecilnya. Saat Laras sedang menarik resleting kopernya, tanpa diduga Dimas pulang lebih awal karena ada dokumen yang tertinggal. Dimas berdiri mematung di ambang pintu kamar, menatap koper besar Laras dan wajah Laras yang sangat dingin. Keterkejutan luar biasa tergambar jelas di wajah Dimas.
Dimas segera mendekati Laras, mencoba menggunakan taktik manipulasi emosional yang biasa Dimas gunakan. Dimas memohon Laras untuk tidak bersikap kekanak-kanakan, mengatakan bahwa keluarga akan menanggung malu jika Laras pergi tiba-tiba. Dimas menjanjikan bahwa mereka bisa membicarakan ini baik-baik jika Laras mau bersabar sedikit lagi. Namun Laras menatap mata suaminya dengan ketenangan yang menakutkan. Laras menjawab dengan suara yang sangat stabil. "Kesabaranku sudah habis untuk menghidupi ego keluargamu, Dimas. Aku pantas mendapatkan hidup yang jauh lebih baik daripada sekadar menjadi pembantu tak bergaji di rumah ini." Dimas terpaku, kehilangan kata-kata, menghadapi ketegasan Laras yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Laras melangkah keluar dari rumah keluarga Dimas, menarik kopernya melewati pintu depan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Udara di luar terasa sangat segar, seolah Laras baru saja bisa bernafas kembali setelah sekian lama tenggelam di dasar lautan. Beban emosional yang selama ini menghimpit dadanya seakan menguap bersama dengan langkah kakinya menjauhi rumah tersebut. Di ujung jalan, mobil Siska sudah menunggu. Siska menyambut Laras dengan pelukan hangat dan senyuman bangga. Siska membantu Laras memindahkan barang-barangnya dan mengantarkan Laras menuju apartemen kecil yang sudah Laras sewa menggunakan uang hasil keringatnya sendiri. Apartemen itu tidak besar, namun bersih, terang, dan yang paling penting, apartemen itu adalah ruang amannya sendiri. Laras duduk di lantai ruang tamunya, menangis bahagia. Air mata yang keluar kali ini bukanlah air mata penderitaan, melainkan air mata kebebasan yang terasa sangat manis. Sementara Laras mulai menata kehidupan barunya dengan damai, kekacauan perlahan namun pasti mulai terjadi di rumah Ibu Ratna. Hari pertama kepergian Laras, tidak ada sarapan yang tersaji di atas meja. Pakaian kotor maya menumpuk di keranjang hingga berbau apek. Ibu Ratna yang selama ini terbiasa duduk bersantai, kini harus kembali ke dapur, menghadapi tumpukan piring berlemak dan lantai yang mulai berdebu. Dimas pulang kerja dengan kondisi lelah, hanya menemukan rumah yang berantakan, dan suara omelan ibunya yang tiada henti mengeluhkan rasa sakit di pinggangnya karena harus mengepel lantai. Maya terus-menerus merengek karena tidak ada yang membantunya menyiapkan pakaian rapi untuk pergi berkencan. Keharmonisan palsu yang selama ini terjaga dengan mengorbankan keringat Laras, kini hancur berkeping-keping. Mereka mulai menyadari lubang besar yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran Laras di rumah itu. 1 minggu berlalu, Dimas akhirnya berhasil menemukan alamat apartemen baru Laras. Dimas datang dengan wajah kusut dan mata yang memohon. Dimas memegang tangan Laras, membujuk Laras untuk pulang. Dimas menceritakan betapa kacaunya rumah tanpa Laras, bagaimana ibunya jatuh sakit karena kelelahan, dan bagaimana Dimas sangat merindukan kehadiran Laras. Laras mendengarkan semua ucapan suaminya dengan seksama, mencari sedikit saja ketulusan atau rasa penyesalan atas luka batin yang telah Dimas torehkan. Namun, Laras dengan cepat menyadari sebuah kenyataan yang menyedihkan. Dimas sama sekali tidak merindukan Laras sebagai seorang istri, sahabat, atau pasangan hidup. Dimas hanya merindukan kenyamanan yang biasa Laras berikan. Dimas merindukan lantai yang bersih, makanan yang selalu hangat, dan hidup yang mudah tanpa perlu mengurus pekerjaan rumah. Laras tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kelegaan karena keraguannya selama ini terjawab dengan pasti. Dengan keanggunan yang luar biasa, Laras melepaskan pegangan tangan Dimas perlahan-lahan. Laras tidak meninggikan suaranya, Laras tidak mengucapkan kalimat makian. Laras hanya menyampaikan keputusannya dengan sangat lugas dan tenang. "Dimas, aku tidak akan pernah kembali. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena membiarkan kalian memperlakukanku dengan buruk, dan sekarang aku meminta perpisahan secara resmi. Silahkan cari pembantu baru untuk rumahmu karena aku sibuk membangun masa depanku sendiri." Dimas terpaku, menyadari bahwa Laras yang rapuh dan mudah dikendalikan sudah benar-benar lenyap. Keputusan Laras sangat tegas dan tidak bisa diganggu-gugat. Laras menutup pintu apartemennya dengan lembut, meninggalkan Dimas yang terdiam kaku di lorong dengan penuh penyesalan yang sudah sangat terlambat. Bulan demi bulan berlalu. Proses perpisahan Laras dan Dimas berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti dari pihak Laras. Laras memusatkan seluruh energi emosionalnya pada pekerjaannya bersama Siska. Proyek demi proyek berhasil Laras selesaikan dengan gemilang.
Nama Laras mulai dikenal di kalangan klien sebagai koordinator yang tangkas dan profesional. Laras bahkan mulai bisa menabung cukup banyak untuk membeli kendaraan kecil yang memudahkan mobilitasnya. Penampilan Laras berubah drastis. Wajahnya selalu memancarkan aura bahagia, pakaiannya selalu rapi dan elegan. Laras kembali menjadi wanita cerdas dan bersinar yang sempat redup di awal pernikahannya. Kemandirian yang Laras raih terasa sangat memuaskan, menghapus seluruh jejak kesedihan masa lalunya. Pencapaian luar biasa ini membawa kedamaian yang sejati ke dalam hati Laras. Laras tidak pernah lagi merasa takut atau tidak berharga. Laras menyadari bahwa akhir bahagia tidak selalu berarti mempertahankan hubungan yang toksik demi pandangan orang lain. Akhir bahagia bagi Laras adalah saat Laras berhasil menemukan kembali nilai dirinya. Berani melangkah pergi dari lingkungan yang merendahkannya dan mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Laras memandang pantulan dirinya di cermin apartemennya dengan senyum lebar. Wanita tangguh di dalam cermin itu telah memenangkan pertarungan batinnya. Laras telah membalas dendam dengan cara yang paling indah dan menyakitkan bagi mereka yang menyia-nyiakannya, dengan menjadi bahagia, sukses, dan sama sekali tidak membutuhkan mereka lagi. Di sisi lain kota, kehidupan di rumah Dimas masih terus dipenuhi oleh konflik kecil sehari-hari. Ibu Ratna harus kembali menyewa asisten rumah tangga dengan biaya yang cukup mahal, yang ironisnya selalu menuntut lebih banyak hak dan jam kerja yang jelas dibandingkan Laras dulu. Maya sering berdebat dengan Ibu Ratna karena masalah sepele. Dimas kini menghabiskan waktunya dalam keheningan yang menyesakan, meratapi keputusannya di masa lalu yang gagal melindungi istri sebaik Laras. Dimas menyadari bahwa kebanggaannya dalam membela ego ibunya telah merenggut berlian paling berharga dalam hidupnya. Penyesalan itu menjadi bayangan gelap yang selalu mengikuti Dimas setiap kali ia kembali ke rumah yang dingin tersebut. Namun semua penyesalan mereka sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi bagi kehidupan Laras yang baru. Laras yang sekarang adalah bukti nyata bahwa keterpurukan bukanlah sebuah akhir. Laras merenungkan kembali perjalanan emosionalnya dari seorang pengantin muda yang penuh harap, berubah menjadi korban keadaan yang menangis setiap malam, hingga bangkit menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Laras belajar bahwa kebaikan hati dan ketulusan tanpa batasan yang jelas seringkali akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki empati. Laras tidak membenci masa lalunya, karena masa lalu itulah yang menempa hatinya menjadi baja yang kokoh. Pengalaman pahit di rumah Ibu Ratna adalah guru terbaik yang mengajarkan Laras tentang pentingnya melindungi harga diri dan berani berkata tidak pada ekspektasi yang tidak masuk akal. Kisah Laras mengajarkan kita sebuah pelajaran emosional yang sangat mendalam tentang pentingnya menetapkan batasan atau boundaries, bahkan dalam sebuah hubungan keluarga. Banyak wanita merasa terjebak dalam rasa bersalah saat mereka tidak bisa memenuhi semua tuntutan mertua atau pasangan mereka. Namun, Laras membuktikan bahwa menghargai diri sendiri adalah pondasi utama dalam sebuah pernikahan. Cinta sejati seharusnya saling mendukung dan meninggikan, bukan merendahkan salah satu pihak menjadi sekadar tenaga tak bergaji yang dieksploitasi atas nama bakti. Laras menunjukkan bahwa keberanian untuk pergi dari lingkungan yang merusak mental adalah bentuk cinta tertinggi kepada diri sendiri. Pada akhirnya, Laras juga mengajarkan arti sebuah pengampunan yang membebaskan. Laras melepaskan kemarahannya kepada Dimas, Ibu Ratna, dan Maya. Bukan karena mereka pantas mendapatkan maaf dari Laras, melainkan karena Laras pantas mendapatkan kedamaian batin. Menyimpan dendam dan amarah hanya akan mengikat Laras pada bayang-bayang mereka secara emosional. Dengan melepaskan segalanya secara elegan, Laras menutup babak kelam dalam hidupnya dan menyambut lembaran baru yang bersih. Keanggunan Laras dalam merespons rasa sakit adalah mahkota yang membuatnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Inilah esensi sejati dari balas dendam elegan yang Laras lakukan. Balas dendam terbaik tidak memerlukan kata-kata kasar, tidak menuntut konfrontasi yang menguras air mata, dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyakiti pihak lain.
Balas dendam paling mematikan dan paling indah adalah dengan membangun kehidupan yang sangat bahagia, sukses, dan penuh makna tanpa kehadiran orang-orang yang pernah meremehkan kita. Laras membuktikan bahwa wanita yang bangkit dari luka batinnya, menyusun kembali harga dirinya lembar demi lembar, akan menjadi sosok yang tak tertembus oleh rasa sakit apapun di masa depan. Laras berjalan menyusuri taman kota pada suatu sore yang cerah, tersenyum pada kehidupan yang sepenuhnya berada di dalam genggamannya sendiri. Demikianlah perjalanan emosional Laras, dari seseorang yang dianggap pembantu tak bergaji, menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Akhirnya, Laras menemukan kedamaian yang sejati. Terima kasih telah mendengarkan dan menemani kisah luar biasa Laras di channel Retak Janji. Kami harap kisah ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan bagi siapapun yang sedang berjuang menemukan kembali harga dirinya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share cerita ini agar kalian selalu mendapatkan kisah-kisah nyata penuh inspirasi dan pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di episode Retak Janji berikutnya. Tetaplah kuat dan selalu hargai diri kalian sendiri.